Mari kita berikan pujian kepada Yesus. Firman yang hidup. Firman yang memberikan kita kekuatan. Sebab demikianlah firman Tuhan. Bahwa akulah jalan yang akan memberikan kepada engkau pengharapan yang baru. Saya melihat ada beberapa saudara itu sedang ada dalam satu situasi seperti awan yang begitu gelap. Lalu engkau tahu bakalan hujan. Tapi tiba-tiba ada satu lubang dan itu menembus sinar. Dan itu seperti memendar dan berwarna-warni. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan kepada saudara yang sedang mengalami situasi ini. Jangan engkau melihat bahwa keadaan itu suram. Tetapi Tuhan memberikan kepada engkau jalan keluar. Dan pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Di dalam Kristus akan selalu ada jalan keluar. Dan jalan keluar itu akan membawa kemuliaan. Jalan keluar itu bukan cuma satu arah. Tetapi akan membawa pujian. Akan membawa sukacita. Kami bersyukur Tuhan. Bahwa engkau tidak pernah gagal. Allah yang sangat kreatif menemukan jalan-jalan yang baru. Bukan seperti jalan kami Tuhan. Kami mau mengakui bahwa jalan-jalan-Mu adalah jalan yang jauh lebih baik daripada apa yang bisa kami pikirkan dan bayangkan. Terima kasih Bapa. Kalau hari ini juga firman-Mu akan berbicara kepada kami. Biarlah Tuhan, Roh-Mu akan menerangi. Memberikan kepada kami semangat dan pengharapan yang baru. Sehingga di atasnya kami berjalan dan nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Berikan pujian kepada kita. Silakan duduk saudara. Shalom. Kita ada dalam satu seri yang baru. Yaitu tentang betapa pentingnya firman Allah itu dalam hidup kita. Karena salah satu serangan yang datang dari musuh. Dia menyerang firman Tuhan. Truth Matters adalah judul seri kita. Artinya kebenaran itu sangat penting. Katakan kebenaran itu sangat penting. Nah tapi pertanyaannya kebenaran apa? Karena dengan keadaan sekarang dunia ini. Semua orang boleh klaim diri mereka punya kebenaran. Tetapi kebenaran seperti apa yang penting itu? Dan dimulai dari serangan kepada firman ini. Apakah sungguh Alkitab ini adalah ilham Allah atau ini cuma buatan manusia? Hari ini kita akan membuat atau belajar kebenaran firman dengan saya beri judul, apakah semua firman Tuhan diilhamkan Allah? Ya maksudnya dari Kejadian sampai Wahyu ya, bukan daftar isi. Ya tentu daftar isi bukan saudara ya, tetapi dari Kejadian sampai Wahyu. Apakah semuanya itu dari Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan Wahyu 22 adalah firman Allah? Atau berisi firman Allah? Itu sesuatu yang sangat berbeda. Nah saya mulai dengan apa yang kita hadapi dengan ajaran Kristen progresif. Yang dipopulerkan oleh Brian McLaren dan teman-temannya di awal tahun 2000. Dan ini membuat gereja menjadi heboh, resah. Nah salah satu kecenderungan dari 5 kecenderungan mereka adalah pandangan yang rendah terhadap Alkitab sebagai otoritas final dalam hidup manusia. Dikatakan bahwa Alkitab dipandang lebih seperti jurnal perjalanan rohani kuno daripada firman Allah yang diilhamkan Allah. Tidak dapat salah dan berotoritas penuh. Para penulis Alkitab dipandang sebagai orang-orang kuno yang bermaksud baik, yang melakukan yang terbaik untuk memahami Allah pada masa dan tempat di mana mereka hidup. Tetapi mereka belum tentu berbicara untuk Allah. Jadi Alkitab dipandang sebagai sesuatu yang kontradiktif, tidak koheren secara internal dan tidak berotoritas bagi orang Kristen. Nah untuk itu mari kita lihat dasar daripada khotbah kita pada hari ini yaitu dari 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Boleh kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kalimat utama daripada teks ini adalah
seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan berguna. Jadi ada 4 hal tentang kegunaan kitab suci di dalam 2 Timotius 3. Tetapi sebenarnya inti utama yang Rasul Paulus ingin sampaikan kepada jemaat, kepada Timotius sebagai seorang pengkhotbah, sebagai seorang gembala di kota Efesus yang begitu rentan dengan pengajaran duniawi seperti materialisme. Karena jemaat itu sangat cinta akan uang. Jadi ayat yang menyerang tentang cinta akan uang, akar segala kejahatan itu kan di 1 Timotius 6. Dan orang-orang yang penyembah berhala begitu ketat sekali. Sangat kuat ritual-ritual terhadap penyembahan berhala mereka. Dan di tengah-tengah seperti itu, Paulus mengatakan kepada Timotius, kamu harus berkhotbah firman dengan benar. Ibarat seorang dokter bedah, firman itu yang kamu khotbahkan itu seperti pisau bedah yang akan bisa memotong dengan lurus. Bukan grepesan. Jadi alat pisau kita itu harus bisa memotong, satu kali tarik, langsung kebuka semua. Itu gunanya dikatakan oleh Paulus. Jadi kamu harus kuasai firman tentu dengan baik. Tetapi dimulai dengan sebuah keyakinan dulu. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah. Apa maksudnya kitab suci di situ? Semua tulisan asli. Autografa, tulisan asli. Ini kan sudah salinan, betul ya? Dan terjemahan. Berarti yang namanya seluruh kitab suci itu yang diterima oleh si penulis asli. Mau perjanjian lama atau perjanjian baru, itu yang diilhamkan Allah. Nah, terjemahan Indonesianya kurang tepat di terjemahan Indonesia Baru 1. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Berarti ada yang tidak dong. Karena ada kata yang kan? Betul kan? Tapi beda dengan segala tulisan diilhamkan Allah dengan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Nah, inilah yang dipakai oleh kelompok liberal, teologi liberal untuk mengatakan, nah kan Alkitab ini nggak semua diilhamkan Tuhan. Karena ada yang bukan, terutama kata-kata setan. Masa itu dari Tuhan? Masa Tuhan ngomong sama setan lalu itu dianggap sebagai ilham Allah? Atau sejarah, data-data, bilangan, data-data penjualan, masa itu ilham Allah? Yang benar aja. Harusnya kan sesuatu yang sakral dong, sesuatu yang rohani dong. Kok yang begituan? Kenapa? Karena mereka sebenarnya kata yang itu tidak ada di dalam bahasa aslinya. Makanya saya suka dengan terjemahan Indonesia Baru 2 ini. Karena lebih cocok dengan gramatikal bahasa aslinya. Segala tulisan diilhamkan Allah. Nah, Alkitab yang translation, translasi yang datang dari bahasa aslinya yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia mengatakan begini. Semua kitab suci dinafasi oleh Allah. Katakan sama-sama dinafasi. Ya. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan semua yang tertulis dalam Alkitab diilhamkan oleh Allah. Dasar daripada kitab suci yang kita pegang ini, Allah menyatakan dirinya melalui perkataannya dan Yesus Kristus. Ini yang kita sebut sebagai wahyu khusus yang membawa keselamatan. Kalau wahyu umum itu gini, aku percaya Allah. Percaya Allah? Allah. Allah ada? Allah. Kalau saudara cuma percaya begitu, saudara nggak bisa masuk sorga. Percaya Tuhan nggak? Pasti hampir 90% percaya. Pertanyaannya, apakah 90% itu masuk sorga? Tanya pertanyaan kedua. Apakah Anda percaya Allah itu menjadi manusia? Di dalam diri Yesus Kristus, pasti sudah langsung berkurang. Udah langsung merosot, mungkin, oh enggak. Termasuk orang Kristen progresif. Enggak percaya bahwa Allah menyatakan dirinya dalam bentuk manusia. Udah langsung mungkin drop dari 90%, langsung jadi 30%. Pertanyaan ketiga, apakah Anda percaya bahwa Allah yang mencipta langit dan bumi itu di dalam Yesus Kristus berbicara lewat firman
Alkitab ini? Oh, mungkin merosot sampai 5% tinggal. Karena percaya Allah saja nggak jamin saudara ke sorga. Harus percaya Yesus Kristus adalah Allah. Ini sudah langsung mengatakan kelompok-kelompok aliran sesat seperti Saksi Yehova, Mormon, Children of God, mungkin ajaran Korea yang baru ini juga sama. Pasti langsung nggak bisa. Karena Allah menyatakan dirinya lewat perkataannya dan lewat Yesus Kristus. Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali. Katakan berulang kali. Jadi bukan cuma sekali kan? Berulang-ulang dalam pelbagai cara. Berbicara kepada nenek moyang kita. Ini orang Yahudi berarti. Berbagai cara. Berarti apa? Ada yang lewat mimpi. Ada yang lewat pernyataan. Dia datang dalam bentuk manusia. Bentuk wujud malaikat. Wujud mungkin seperti yang digambarkan oleh Yeskiel. Makhluk-makhluk yang kelihatannya sorgawi. Musa melihat semak belukar yang terbakar. Tapi tidak hangus. Itu semua adalah cara Allah menyatakan diri. Dengan perantara nabi-nabi. Nah lalu kemudian Allah mulai memanggil nabi-nabi seperti Musa, Samuel, semua nabi-nabi yang lain. Yeskiel, Yeremia, Daniel, Maleakhi dan seterusnya. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara dengan apa saudara? Perantaraan anaknya. Yang telah ia tetapkan. Jadi Allah yang berdaulat mengatakan aku memutuskan yang menjadi berhak menerima semua yang ada itu adalah Yesus Kristus. Dialah yang menjadikan alam semesta. Jadi sekarang Allah berbicara dengan perantaran siapa? Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus kemudian membuat pengajarannya ini dinyatakan kepada para rasul-rasul, diteruskan oleh rasul-rasul pada waktu Pantekosta, gereja lahir, 3.000 orang menjadi anggota jemaat pertama. Lalu dikatakan mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Dari mana mereka dapat pengajaran ini? Mereka mengikuti Yesus, 3,5 tahun. Lalu 40 hari pada waktu Yesus bangkit dari orang mati. Kenapa dia gak langsung naik ke sorga? Ngapain dia di situ? Kurang kerjaan apa 40 hari? Ada berkeliaran? Enggak. Karena ada tujuan. Yang pertama membuktikan bahwa tubuh kebangkitan ini sudah mengalahkan dosa. Betul kan? Kita jujur ya. Kita ini sakit kan? Bisa sakit enggak? Bisa mati ya. Artinya kenapa? Karena tubuh kita ini punya dampak dari kejatuhan terhadap dosa. Ini loh. Fallen nature itu ini. Makanya kita bisa mati. Kita bisa sakit. Tubuh ini dikatakan oleh Paulus seperti kemah. Bukan yang permanen. Betul? Maka perlu diganti kan? Jadi jangan takut mati. Aduh Pak belum kawin. Aku belum punya cucu. No. Enggak, ini enggak cocok di sorga. Makanya mesti diganti dengan tubuh kebangkitan. Yang kedua alasannya dia beredar 40 hari. Untuk mengajarkan murid-murid tentang siapa dia. Dari firman. Lukas 24 mengatakan. Dia mengatakan kepada murid-murid. Siapa dia dari kitab Torah. Berarti 5 kitab Musa. Itu menunjukkan tentang Yesus. Lalu dikatakan kitab nabi-nabi. Itu kalau orang Yahudi dari mulai Yosua itu udah hitung nabi itu. Kitab Mazmur. Dari mulai Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung. Itu semuanya terhitung sebagai Mazmur. Ketuvim di dalam bahasa Ibrani. Dan dia bilang semua itu berbicara tentang saya. Dia mengajar kepada murid-murid. Nah alasan ketiga Yesus masih beredar 40 hari. Karena dia memberikan mandat kepada murid-murid. Apa mandatnya? Kalau saudara baca Matius 28. Jadikan murid. Itu pertama. Jadikan murid. Siapa itu? Segala bangsa. Jadikan murid. Itu mandat. Jadi kita di sini untuk apa? Jadi murid. Tugas saya cuma menolong saudara menjadi murid. Tugas kita ngapain? Jadikan murid. Kalau kita nggak jadikan murid, kita nggak taat sama Yesus.
Urusan bangun gereja itu urusan Yesus, bukan urusan saya. Saya dipanggil menjadikan murid, nanti pada waktu saya menjadikan murid lalu kemudian jadi gereja, itu urusan berikutnya. Kalau kita bikin gereja, belum tentu ada murid. Tapi kalau kita bikin murid, pasti jadi gereja. Mesti kita tahu bagaimana cara kerjanya Yesus. Nah, di dalam kitab Lukas, mandatnya apa? Berita pertobatan ini, berita pengampunan dosa ini harus kamu beritakan ke seluruh dunia. Baru aku datang. Di kitab Markus dikatakan, usir setan-setan, beritakan Injil, sembuhkan orang sakit. Di kitab Yohanes, Tuhan mengatakan kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Beri mereka makan, pelihara mereka. Itu mandat saudara. Itulah yang diajarkan oleh rasul-rasul. Mereka bertekun selama Yesus sudah naik ke sorga dan Roh Kudus dicurahkan. Jadi sampai sekarang Yesus berbicara kepada kita. Lewat apa? Lewat firman. Amin. Ini dia. Ini penting makanya. Dari mana kita tahu Yesus itu berkuasa dalam sebuah jemaat? Pertanyaannya ini, apakah worship kita fokusnya Yesus enggak? Yang kedua, apakah firman diberitakan enggak dengan benar? Kalau enggak, sorry ya, boleh ada pertemuan rohani tapi belum tentu itu Kristen. Boleh ada pertemuan kelihatannya, caranya dan gayanya adalah pertemuan gereja tapi belum tentu Yesus di sana. Karena firman tidak dihadirkan secara benar. Tidak mudah untuk berdiri di depan dan bertanggung jawab mengajarkan firman ini. Yang pertama dihakimi saya saudara, bukan saudara. Saya yang dihakimi lebih keras. 2 Petrus pasal yang pertama ayat 21. Sebab tidak pernah nubuatan dihasilkan oleh kehendak manusia. Tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang berbicara atas nama Allah. Makanya diplesetin nubuat jadi lubuat. Jadi kubuat. Kenapa? Karena dia pikir ini ide gua aja nih supaya bagaimana orang itu mau seperti apa yang saya inginkan. Tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada firman Tuhan yang datang dari sumber manusia. Yang namanya ilham itu datangnya dari Allah. Bukan dari manusia. Tapi Pak, kan mereka manusia. Masa mereka nggak dipakai? Nah itu nanti saya akan jelaskan. Tetapi saya mulai dengan kata ini, ilham. Karena kalau kita berbicara ilham, apa yang kita pikirkan? Orang duduk di bawah pohon. Ya, lalu cari wangsit gitu kan. Atau pergi ke goa-goa, lalu cari ilham. Atau mungkin saudara lagi ngerokok, dapat ilham tulis lagu. Ya, jadi ilham itu datangnya dari asap. Jadi makin berasap saudara, makin banyak ilhamnya. Atau mungkin ada orang yang sambil ya minum liquor dapat ilham. Apakah itu ilham? Bukan. Karena kata ilham sama-sama kata theopneustos. Berasal dari kata dua kata. Theos, Allah. Pneustos itu roh. Nafas. Jadi artinya diilhamkan itu adalah dinapasi, dihembusi, didorong Allah. Tapi bukan seperti saudara yang tumbang. Bukan begitu. Bukan yang itu. Bukan. Apa itu theopneustos? Ibarat kapal layar, lalu kita itu mesti tarik layarnya, dan kemudian kita mesti arahkan kepada angin yang mendorong kapal itu. Saya ingat satu kali saya diajak ke Klang, Port Klang di Malaysia oleh Pak Arne. Pak Arne ini seorang pelaut. Jadi dia suka berlayar dan kita pergi ke Port Klang dan bilang, Pak ayo kita berlayar. Nah ini udah kapal modern, yacht begitu ya. Tetapi tetap dia bilang hari ini kita gak pakai mesin Pak, kita pakai layar. Jadi saya, Esther, lalu kemudian anaknya dan dia kita berlayar. Ibu Vivi gak berani karena itu terkena sinar matahari nanti repot saudara. Ya. Jadi dia ada di mall, kita ada di laut. Karena pulang setelah itu, badan so hitam semua ini. Buat saya membersihkan yang hitam ini memang lebih lama. Ya, lebih enak Pak
Aldo hitamnya udah natural gitu. Saya ini hitam kayak gini mah susah ini diputihkan lagi. Nah, lalu kemudian kita kerja keras untuk cari angin, lihat kita baca dulu, oh kita mesti ke sana. Dan kemudian setelah itu, ditiup dan kita enak jalan dan menikmati, lalu kemudian kita balik lagi. Nah, kata diilhamkan itu Roh Allah mendorong seseorang seperti Paulus, penulis asli, mendapatkan apa yang menjadi pikiran Tuhan. Nah, Pak, apakah ini kayak orang yang jalangkung? Terus, loh saya pernah lihat orang di Tapekong gambar. Digambar, dia jadi lagi kesurupan dia gambar. Dia gambar. Gambarnya. Dan dibilang ini ramalan kamu. Ya, ada yang di Jalangkung, saudara tahu ya. Gitu, pergi gak dijemput, pulang gak diantar. Itu namanya mechanical dictation. Jadi orang duduk. Bukan begitu. Bukan begitu cara yang namanya ilham. Kita, kalau ilham itu yang menurut konsep begitu kan manusianya gak berpengaruh kan. Berarti otaknya, intelektualnya, pribadinya gak berpengaruh. Itu semuanya total dikuasai oleh roh itu. Jadi di dalam sebuah pengaruh roh, dia menulis atau dia menggambar atau dia mengetik. Berarti dia sedang dikuasai. Tapi pribadinya gak ada di situ. Ini beda dengan Paulus. Jadi Alkitab kita itu bedanya begini. Si penulis itu Tuhan tetap hargai pengetahuannya, pribadinya, hasratnya, keinginan hatinya, dan intelektualitasnya. Makanya saudara bisa lihat, Petrus bilang begini, Paulus itu tulisannya susah. Kenapa? Lah ini orang berpendidikan kok. Dengan Petrus yang cuma tukang ikan. Beda lah caranya. Sama-sama lulus madrasah, maksudnya kan bukan berarti tukang ikan tuh gak sekolahan ya. Banyak orang berpikir Petrus tuh gak sekolahan. Enggak, orang Yahudi itu sampai umur 13 mesti paham katam Taurat. Makanya namanya bar mitzvah, anak hukum. Itu dia mesti hafal kitab Taurat saudara. Sebelum umur 13 tahun, kita udah belajar belum? Mazmur aja lupa-lupa kita. Dan saya ingat, saya nggak tahu di MBB ditekankan lagi nggak. Dulu kita tekankan Mazmur 119. Hafal mati. Anak-anak MSA. Kenapa? Sederhana. Itu caranya anak-anak Yahudi belajar alfabet. Alef, Bet. Itu kan Alef 8 firman. Bet 8 firman. Begitu kan? 22 itu dibagi. Mazmur 119 itu 22 kelompok. Itu kan alfabetnya. Jadi mereka belajar alfabet dari menghafal firman. Jadi jangan kaget kalau mereka jadi jenius, mereka jadi orang yang hebat. Lah awal-awalnya dikasihnya firman, bukan dikasihnya kopingho atau anime sekarang, begitu. Nah saudara-saudara, ketika kita sedang membaca firman, jadi begini kita kalau kita membaca firman. Ketika kita sedang membaca firman, sesungguhnya kita sedang membaca perkataan Allah. Yang ditulis oleh orang-orang yang digerakkan dalam prosesnya oleh kuasa Roh Kudus tidak terpisah dari kepribadian, pengalaman, hati, hasrat dan dorongan mereka. Tetapi semuanya itu terintegrasi ke dalam kuasa Roh Allah yang tidak pernah mengorbankan kebenaran dalam setiap firman yang berasal dari Allah. Ini mujizat. Karena firman Allah yang diilhamkan bukan berarti ini. Firman itu ditulis oleh manusia jenius, super kudus, pemikir atau sastrawan ulung pada zamannya. Amos, siapa Amos? Gembala kambing, itu nabi. Dapat firman dia. Ada orang berpendidikan seperti Daniel, nabi. Yesaya tinggal di istana. Tapi Yeremia bukan. Elia bukan. Elisa, businessman sebelumnya.
punya peternakan. Jadi nabi. Bernubuat. Artinya firman Allah yang diilhamkan bukan berarti hanya ditulis oleh sekelompok orang-orang terpilih dan jenius. Enggak. Bukan itu sumber daripada ilham Allah. Daud, seorang yang besar di padang penggembalaan. Betul dia jadi raja. Tapi beda dengan Salomo kan. Salomo udah besarnya di mana? Di istana. Hikmatnya Salomo dengan hikmat Daud jauh beda kemana-mana. Tuhan bisa pakai siapa saja. Jadi jangan mengatakan hanya orang tertentu yang Tuhan pakai. Nggak bisa. Itu bukan artinya yang diilhamkan Allah. Lalu yang kedua, bahwa firman yang diilhamkan Allah bukan berarti firman itu berisi konsep. Pemikiran semata-mata. Bukan dengan kata-kata. Jadi ibaratnya gini. Coba bayangkan ya. Saya sekarang berkhotbah sama saudara. Saya berkhotbah begini. Sampai kepada saudara, amin, amin, amin. Itu namanya apa? Telepati. Saya memproyeksikan pikiran saya kepada Anda. Bukan kayak gitu Tuhan ngomong sama penulis Alkitab yang baru. Tuhan berbicara. Ada yang mendengar secara audible. Samuel, Samuel. Siapa ini? Eli kah? 3 kali sampai dia bilang, bukan, itu Tuhan. Saudara-saudara, tidak mungkin ada pemikiran tanpa diungkapkan dengan kata-kata. Nggak mungkin. Kalau nggak ada buku kan? Bagaimana caranya pemikiran kalau nggak ada kata-kata? Semua ini blank notes nih semuanya. Kertas kosong aja, tapi penuh dengan pemikiran. Bingung kan saudara? Gak bisa. Semua pemikiran itu harus diungkap dengan kata-kata. Coba perhatikan bagaimana Allah berbicara kepada Musa. Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus, bukan yang kau pikirkan. Pak, Musa itu petah lidah. Tahu petah lidah? Gagap. Mungkinkah seorang nabi bilang begini? Firaun. Biarkan umatku pergi. Gak mungkin. Tapi Tuhan bilang aku akan menyertai lidahmu. Nanti kalau kamu udah kecapean aku panggil ya Harun. Suruh dia ngomong. Kan itu jawabannya Musa kan. Aku gak mau dipakai Tuhan. Karena aku petah gagap. Pertanyaannya apakah Musa itu gagap dari lahir? Tidak. Gak mungkin kalau dia gagap dia jadi jenderal. Nanti serbu kan gak mungkin kan. Gak mungkin kan. Capek nanti saudara. Tapi Alkitab mengatakan dalam kitab para rasul. Ketika Stefanus berkhotbah. Dia berbicara tentang siapa Musa. Gak mungkin. Dia bilang he is an orator. Seorang pengkhotbah ulung. Bisa kayak gitu. Kenapa? Kemungkinan dia mengalami depresi berat. Waktu dia dikejar-kejar dari Mesir. Lari ke padang belantara. Di situ dia gagap. Perhatikan baik-baik di perjanjian lama. Bila Bapak Ibu nanti baca firman ini. Datanglah firman Tuhan kepada titik-titik. Mungkin kepada Yunus. Kepada Yeskiel. Kepada Yeremia. Ketika ada ungkapan datanglah firman Tuhan. Dalam perjanjian lama. Ini memperlihatkan Allah berkomunikasi dengan kata-kata dan bukan dengan pikiran. Datanglah firman Tuhan. Coba lihat perjanjian baru. Lalu katanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya.
untuk melihat yang benar dan untuk apa saudara? Mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Itu caranya Paulus mendapatkan inspirasi untuk menulis. Wahyu 1 ayat 19. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat. Baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Yohanes disuruh apa ketika dia melihat penglihatan itu? Dia gak bilang gambarin. Padahal kalau saudara baca itu kitab Wahyu, bisa gak digambar? Bisa, sangat bisa sekali. Sangat bisa. Tetapi Tuhan mengatakan tulis apa yang kau dengar, yang kau lihat. Dia gak disuruh digambar. Tulis. Berarti harus dengan kata. Matius 4, Yesus berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari capcay, ayam goreng, bukan. Firman yang keluar dari mulut Allah. Pak, apakah Allah punya mulut? Bukan. Ini adalah ungkapan di dalam, karena ini datang dari perjanjian lama, dari kitab Ulangan. Artinya Allah memakai bentuk antropomorfe, bentuk manusia untuk menggambarkan bagaimana dia berkomunikasi dengan manusia. Allah berbicara. Jadi kita gak perlu menggembar-gemborkan secara spektakuler. Kalau saudara ngomong sama teman-teman di kantor, di tempat kerja, coba bilang gini pagi-pagi. Aduh, hari ini seneng kali saya. Kenapa? Allah berbicara kepada saya. Langsung mungkin besoknya saudara dikasih menyan, mulai disembah-sembah, mulai dianggap saudara ini orang kudus. Betul kan? Allah bicara sama kamu. Siapa kamu? Kok kamu gak kelihatan kayak Tuhan bicara sama kamu? Saudara-saudara, orang berpikir Tuhan bicara. Kok bisa kamu dengar suara Tuhan? Loh, Alkitab bilang domba-dombaku mendengar. Siapa di sini domba-domba Kristus? Kalau saudara masih kambing ya pasti gak dengar. Kalau saudara domba Kristus pasti dengar. Dari mana Tuhan bicara? Firman. Jangan bikin yang aneh. Matius 24 ayat 35. Mari kita baca sama-sama. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi tidak akan berlalu. Lihat, bukan pikiranku. Perkataanku. Itu sebabnya dia bilang, tiada satu iota yang akan bisa dihapus. Iota itu saudara, itu huruf Ibrani, yod. Itu kayak koma. Itu huruf Y. Tidak ada satu koma pun, atau iota dalam bahasa Ibrani, Yunani itu titik. Tidak ada satu titik pun yang gagal. Tidak ada, semua harus digenapi. Ini bicara mengenai gramatikal. Segala yang tertulis, yang ada aturannya. Jadi yang ketiga, firman Allah yang diilhamkan itu bukan berarti firman itu hanya untuk hal-hal rohani. Nah ini yang banyak kita dengar di konteks dunia. Oh, firman yang diilhamkan itu hanya kalau bicara tentang keselamatan, Roh Kudus, kesucian, dosa. Gak ada ilmu pengetahuan, gak ada geografi, gak ada sejarah. Nah, seorang ilmuwan bernama Herbert Spencer yang meninggal tahun 1903. Dia bilang begini, setelah dia penelitian dia bilang, matriks dari eksistensi atau keberadaan alam semesta terdiri dari 3 elemen. Waktu, gaya atau force, aksi, ruang dan materi. Time, force, action, space, and matters. Inilah pembentuk sebuah ilmu pengetahuan. Jadi kalau ada yang kurang dari sini, itu bukan ilmu pengetahuan. Hebat ya? Orang bilang, kan Alkitab ini enggak. Lalu mulailah berkembang, karena itu mulai abad modern, mulai muncul teologi liberal.
Buktikan kalau itu Alkitab benar. Kenapa Alkitab nggak bilang mengenai dinosaurus, brontosaurus, kok nggak ada? Ada banyak pertentangan, kontradiksi. Misalnya Sanherib satu kali mengatakan bahwa mereka membayar, Raja Israel membayar 300 keping perak, talenta perak kepada Sanherib. Lalu mereka bilang, salah kan? Lalu dicek di sejarah, ternyata sejarah mengatakan Sanherib menerima 800 talenta perak. Berarti Alkitab salah kan? Ternyata setelah diteliti, 800 itu adalah konversi uangnya Babilonia. Dikonversi ke uang Israel, 800 perak itu adalah 300. Saudara pikir bahwa Alkitab kita salah? Enggak. Kalaupun ada misalnya kurang-kurang 1 atau 2 itu pembulatan, itu gaya orang bicara. Coba kita lihat, betulkah apa yang dikatakan Herbert Spencer ini dalam Alkitab? Ayo kita lihat. Kejadian 1 ayat 1. Boleh kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan coba lihat. Yang semua yang saya bikin garis itu adalah apa yang dikatakan Herbert Spencer. Pada mulanya bicara mengenai waktu. Allah bicara mengenai force-nya, pelakunya, gayanya. Bukan kebanyakan gaya, bukan ya. Ini bicara gaya fisika ini ya. Bukan kebanyakan gaya manusia yang kebanyakan gaya, bukan. Lalu menciptakan aksi. Kan teori fisika kan ada aksi, ada ada tindakan. Allah mencipta. Lalu yang dia mencipta apa? Langit, space. Dan bumi, semua materi yang ada. Bahkan Kejadian 1 ayat 1 sudah jauh sebelumnya. Herbert Spencer udah 1900 tahun Masehi baru ketemu. Merasa diri paling hebat. Padahal Musa 2500 tahun sebelum Masehi udah tulis itu saudara. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. 5 unsur eksistensi. Daripada ilmu pengetahuan tercatat di situ. Itu caranya Allah mengilhamkan. Jadi kembali lagi. Setelah tulisan itu diilhamkan Allah dan bermanfaat. Nah ini tujuannya. Nanti kita detail ini lagi dalam khotbah berikutnya. Tujuan daripada firman apa? Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Berarti, sekarang saya bawa kepada kesimpulan. Bila seluruh kitab suci ini diilhamkan Allah. Dan berkuasa untuk mengubah hidup kita semua Bapak Ibu. Maka apa yang harus kita lakukan? 1, percaya. Amin. Siapa yang mau memutuskan untuk mempercayai firman Allah sepenuhnya? Bukan bilang, yang ini aku terima. Yang ini kayaknya enggak. Ini terlalu berat. Mengenai berkorban, memberi, enggak lah. Ini perjanjian lama. Ini perjanjian baru. Apakah begitu? Terima semuanya. Yang kedua, bukan cuma percaya, pelajari dengan tekun. Pelajari. Apakah kita harus sekolah teologi untuk mempelajari Alkitab? Nggak perlu. Tapi komit belajar firman setiap hari dengan baca secara teratur. Amin? Komit. Nanti kalau nggak tahu, sudah datang aja ke saya. Kalau saya bisa bantu, saya bantu. Nah yang berikutnya, hormati. Hormati firman Tuhan. Waktu kita mendengar firman, kita catat, kita dengar, kita rekam, kita ulangi. Itu sebabnya beberapa saudara kita kirimkan lagi khotbah-khotbah itu. Saya kerja lagi untuk itu diposting di YouTube. Saudara bisa subscribe. Saudara belajar lagi, dengar lagi, ingat lagi. Tangkap lagi, arsipkan lagi itu. Hormati firman Tuhan dengan cara mentaati. Lalu beritakan. Nah ini harus diberitakan. Disampaikan. Karena saya belajar sebagai guru. Retention itu orang itu bisa ingat. Bukan dengan dia cuma catat. Kalau saudara duduk.
begini, dengan kemampuan ingatan saudara, sekalipun saudara punya kemampuan photographic memory. Saudara lihat, saudara nggak usah foto-foto, saudara usah hafal 1, 2, 3. Gampang. Paling 60%. Kalau saudara bawa catatan, nambah biasanya 70%, 80%. Kalau saudara pulang, saudara bicarakan di mobil, didiskusikan di kelompok kecil, 90%. Kalau saudara lakukan, 100%. Kalau saudara mulai ajarkan ke orang apa yang saudara sudah lakukan, tinggal seumur hidup. Itu cara retention yang paling bagus. Jadi kalau saudara hari ini gak ada yang nyatet, berarti saudara ini jauh lebih bijak daripada saya. Saudara pokoknya hebat sekali ingatannya ya. Saya gak bisa begitu, saya selalu nyatet dan masih jadul pula lagi ya, old school. Saya masih punya buku catatan. Biasanya kalau saya nyatet sesuatu, kalau ikut seminar, saya biasanya nyatet. Karena foto-foto begini ternyata memperbanyak, menghabiskan memori doang. Habis itu dibuang, gak pernah dibuka juga. Saudara yang foto-foto gitu kan banyak kan. Kalau lagi seminar ya, foto-foto gitu. Biasanya habis itu dibuang tuh. Menu-menuin soalnya. Jadi apa keputusan kita? Sederhana ya. Ayo kita 5 keputusan kita ini. Percayai, cintai, taati, pertahankan, khotbahkan. Kalau ada yang mengatakan, Alkitabmu jelek. Ya jelek gak apa-apa. Tapi Alkitabmu itu buatan manusia. Nah saudara bisa gak berdiri? Dan mengatakan bukan. Oh Alkitabmu salah. Banyak kesalahan. Bisa gak saudara mempertahankan? Bagaimana saudara menjawab? Alkitabmu banyak salah loh. Yang banyak salah itu adalah manuskrip. Tapi yang ditulis oleh Paulus, ditulis oleh Petrus, ditulis oleh Rasul-Rasul Yohanes, ditulis oleh Yeremia, ditulis oleh Daniel, tidak ada yang salah. Pertanyaannya, kita udah gak punya semua itu kan? Terus apa dong? Makanya ada manuskrip, salinan. Salinan itu bisa salah gak? Bisa. Makanya diperlukan dari tahun 90 lah, 90 lah Alkitab terakhir ditulis ya. Sampai 393 Masehi. Disinilah proses yang namanya penyaringan. Mana yang dari ilham Allah, mana yang bukan. Ada banyak persyaratannya. Dan harus macam-macam. Misalnya berapa banyak persebarannya di seluruh dunia. Berapa banyak kopinya. Kalau ditulis ada peraturan. Gak boleh melewati berapa kolom. Hurufnya mesti rapat. Spasinya sebesar rambut kita. Spasinya. Satu letter ke letter lain itu spasinya satu rambut. Mungkin gak manusia salah mencatat ulang? Mungkin. Tetapi justru disitulah letaknya. Kalau itu bahasa Yunani, dia gak boleh panjang-panjang. Mesti ABC. Accurate, brief, concise. Akurat, singkat, padat. Makin banyak cerita-ceritanya, ini bukan pasti dari Tuhan. Oh kelihatan. Makanya ketika dibaca susah kelihatannya. Karena itu dari terjemahan asli yang begitu ketat sekali aturannya. Diperlukan 400 tahun. Untuk ini bisa sampai ke tangan kita, diperlukan 1600 tahun. Martin Luther mencetak ini pertama sekali dalam bahasa Jerman. Dari situ dicetak sampai kita punya ini semua. Diperlukan 1600 tahun untuk sampai ke tangan manusia, semua orang. Karena itu mari kita hari ini putuskan untuk kita menghargai firman Tuhan. Percayai, mari sama-sama katakan, percayai, cintai, taati, pertahankan dan beritakanlah firman Tuhan itu. Boleh kita berdiri? Kami bersyukur Tuhan. Firman-Mu ini adalah firman kehidupan. Ampuni kami kalau kami meragukan, mengikuti apa yang dunia katakan tentang firman-Mu. Hari ini kami mau memutuskan
untuk mencintai, mempercayai, mempelajari, bahkan mengajarkan ini kepada anak-anak kami Tuhan. Sekalipun mereka masih kecil, kami akan membacakan firman ini. Membuat telinga mereka akrab dengan firman Allah. Dan aku berdoa, biarlah kiranya setiap kami Tuhan merespon firman ini dengan benar. Terima kasih Tuhan.